Tomat hibrida Oragi 866, varietas unggul yang diproduksi oleh PT Agroseed Manunggal Sentosa, merupakan pilihan ideal bagi petani yang ingin meningkatkan produksi dan kualitas tanaman tomat. Yang saya gunakan sekarang Oragi. Oragi juga mantap buahnya, tidak mengecewakan buat masyarakat, tidak mengecewakan buat di kios. Kios juga ikut kebantu sama petani, karena posisinya laku. Di lapangan, di kiosnya otomatis laku. Terutama bibit tomat sekarang lagi komplain di masyarakat. Tomat yang lainnya kan itu keriting, kamenyon, kopit, dibilang kopit. Tapi alhamdulillah, Abah menggunakan produk-produk Primaseed, bibitnya juga dari Primaseed. Alhamdulillah mantap lah. Buat petani sangat membantu sekali. Dengan karakteristik yang unggul, tomat hibrida Oragi 866 dapat tumbuh dengan baik di lahan dataran menengah hingga pegunungan. Tomat hibrida Oragi 866 memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya menjadi pilihan utama bagi petani. Keunggulan-keunggulan tersebut antara lain, tomat Oragi 866 memiliki tanaman yang vigor dan sehat, membuatnya lebih tahan terhadap hama dan penyakit. Tomat ini memiliki ketahanan yang baik terhadap layu fusarium dan virus kuning, mengurangi risiko gagal panen dan kerugian bagi petani. Dan tentu karakter yang dikenali oleh petani yang pertama yaitu tahan layu, mampu ditanam di lahan sawah. Tentu itu adalah keunggulan dari tomat Oragi. Yang keduanya, memiliki ketebalan daun yang sangat tebal, atau mungkin bisa jika dibandingkan dengan produk kompetitor ataupun perusahaan yang lain, ini lebih tebal ketimbang yang produk yang lain. Jadi ketebalan daun itu akan mempengaruhi ketahanan tanaman terhadap serangan penyakit, khususnya di musim penghujan ataupun pancaroba, seperti kemarau ke hujan ataupun hujan ke kemarau. Karena itu tentu tomat sendiri yang paling utama faktor produksi panen agar meningkat itu adalah ketahanan daun. Semakin daun terjaga, semakin produksi panen itu akan semakin tinggi. Nah, jadi keunggulan Oragi tahan layu, daun tebal, itu yang dikenal oleh petani. Tomat Oragi 866 memiliki produksi yang tinggi mencapai 4 kg per tanaman, membuatnya menjadi pilihan yang menguntungkan bagi petani. Dengan umur panen yang genjah, mulai pada umur 70 hari setelah tanam, tomat Oragi 866 memungkinkan petani untuk melakukan panen lebih cepat dan meningkatkan frekuensi panen dalam 1 tahun. Untuk bobot buah panen pertama sampai ketiga, itu 1 kg terdiri 7-8 buah, jadi masuknya ke grade A. Tapi untuk panen keempat sampai selanjutnya itu kadang 1 kilo itu terdiri dari 10-11 butir buah tomat, khususnya tomat Oragi. Jadi ini adalah keunikan untuk tomat Oragi sendiri. Untuk daya simpan sendiri, tentu ini tahan angkut dan tidak mudah rusak ataupun lecet karena memiliki kekerasan kulit yang lumayan tebal, sehingga untuk daya angkut yang jauh itu tidak masalah. Apalagi ketika nanti di lapangan pengaplikasian kalsium secara rutin setiap 1 minggu sekali dari masa vegetatif hingga generatif dilakukan, itu tentu akan menjaga kualitas buah, dan kualitas buah nanti saat panen itu akan sangat super sekali dan disenangi oleh orang pasar. Kalau tomatnya Oragi, alhamdulillah. Ya pas kalau harganya jelek juga diterima sama pasar yang lain gitu, sama pasar gitu. Kebetulan sekarang panen Oragi semua kurang lebih lah ada 4 ton, cuman belum beres ini metiknya. Pernah tahun kemarin ya, tahun kemarin saya belanja 22, punya nota 25.000. Alhamdulillah tahun kemarin berhasil petani sama yang pengirim, sama orang pasarnya juga berhasil. Gitu. Alhamdulillah tambah tanah tahun kemarin saya bukan sombong ya, belanja tanah habis 330, lahannya 400 bata lah.
Tomat hibrida Oragi 866 adalah varietas unggul yang dapat membantu petani meningkatkan produksi dan kualitas tanaman tomat. Dengan keunggulan-keunggulan yang dimilikinya, tomat Oragi 866 dapat menjadi pilihan utama bagi petani yang ingin sukses dan memenuhi kebutuhan konsumen akan tomat yang berkualitas tinggi. Yang paling banyak diminati untuk varietas sayuran, khususnya mungkin di tomat dan cabai. Ada juga di seledri, tapi itu untuk segelintir orang aja. Soalnya kalau misalkan tomat itu menyeluruh, Pak. Jadi menyeluruh itu nggak cuman di sini aja gitu kan. Kayak di Majalaya, terus di Garut juga mereka butuh. Kalau untuk varietas tomat kita tuh paling 20 hari dari setelah semai, 20 hari sampai siap tanam. Kalau buat bibit Oragi sebenarnya kita tuh permintaan awalnya. Awalnya permintaan, mungkin ada testimoni dari luar, Oragi bagus, ketahanan virusnya bagus. Dia minta ke kita dan kemudian di sini juga kita bantu pemasaran, kita bantu promosi. Terus akhirnya kayak di sini booming, kemudian sampai sekarang alhamdulillah Oragi rame di sini. Kalau untuk Oragi sendiri khususnya di kita di persemaian dia itu cenderung lebih mudah dari segi pengecambahan, lebih rata. Kalau buat varietas tomat gitu, Oragi memang paling rata. Terus secara ketahanan di persemaian juga di greenhouse, Oragi itu lebih tahan, nggak kena Phytophthora. Jadi lebih mudah lah untuk treatment sendiri. Nggak terlalu boros juga. Secara kan kalau misalkan ada bibit yang kena virus, kita juga naik lagi buat operasionalnya. Oragi sebenarnya ada di pertengahan Oragi itu. Jadi umum lah, dia kalau dikategorikan mahal enggak, tapi kalau dikategorikan murah juga enggak sebenarnya. Di kisaran 225 kita jual per batang, per pohon. Buat penanamannya juga kayak mudah beradaptasi, terus buat hasilnya juga bagus. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dari tomat hibrida Oragi 866, berikut adalah beberapa tips budidaya. Pilih lahan yang subur dan memiliki akses air yang cukup. Gunakan benih asli Oragi 866. Gunakan pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman dan lingkungan. Lakukan pengendalian hama dan penyakit secara teratur untuk mencegah kerusakan pada tanaman. Sebagaimana kita tahu bahwa benih-benih yang ditanam oleh para petani ini merupakan benih yang berkualitas tinggi. Namun apabila tidak didukung dengan pestisida yang bagus, tetap saja akan kewalahan dalam menanggulangi hama dan penyakit. Seperti halnya yang kita lihat di sini, tomat Oragi. Nah, tomat Oragi ini adalah tomat yang bisa dikategorikan semi-determinate. Tomat ini memiliki keunggulan yang cukup bagus, diantaranya dia cukup tahan terhadap layu, tahan terhadap virus, terus buahnya juga besar. Namun pada pengembangannya di cuaca yang seperti ini, di musim hujan, kita juga harus bisa menanggulangi hama dan penyakitnya. Dengan demikian, divisi pestisida mendukung penuh pengembangan benih dengan produk-produk yang berkualitas. Seperti halnya ini SOT, nah ini adalah insektisida yang kita keluarkan untuk menanggulangi hama ulat. Nah, ulat-ulat yang sudah membandel pun insya Allah ini pakai SOT itu bisa tertanggulangi. Selanjutnya juga ini untuk menanggulangi cuaca hujan yang ekstrim, kita punya Lenti. Nah, Lenti ini adalah fungisida dengan double bahan aktif untuk mengendalikan penyakit-penyakit pada tanaman sayuran seperti Phytophthora, Cercospora, dan lain-lain. Dengan hadirnya tim kita dalam mengawal produk-produk benih,
itu petani merasa terbantu dan tercerahkan, sehingga petani merasa tenang untuk menanggulangi hama dan penyakit di tanaman yang ditanam oleh petani tersebut. Mudah-mudahan kedepannya petani semakin dekat dengan kita dan semakin tahu dengan produk-produk kita. Jangan takut untuk menanam produk benih dari Agroseed Primaseed, karena kita Divisi Pestisida akan mendukung sepenuhnya. Terima kasih banyak buat PT Agroseed. Abah dari tahun 2007 sampai tahun 2025 kerjasama dengan Pak Agus, kerjasama sekarang sama Pak Asep. Alhamdulillah semakin sukses Agroseed, semakin jaya Agroseed, maju berkembang buat para petani, saling menguntungkan. Untung buat perusahaan, untung juga buat petani. Sukses!